غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. Ulas kembali. Al-babu khamisu fi fadilatil iman. Ini bab yang kelima fi fadilatil imam, menjelaskan tentang fadilahnya iman. Iman ini menjadi penting, Pak, karena kita hidup juga harus membawa iman. Sampai meninggal pun harus membawa. Kalau kita meninggalkan dunia ini tanpa iman, ya wassalam, Pak. Kita nggak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iman ini perlu kita pertahankan sampai apapun yang terjadi, karena iman ini menjadi dasar. Ya, kita hidup kalau tanpa iman, subhanallah, tidak ada artinya hidup kita ini. Jadi pengen apapun ya harus berdasarkan iman, termasuk juga dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani ya harus berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa kita bayangkan kalau hidupnya orang-orang sekitar kita itu tanpa dibarengi iman. Tapi ada yang mengklaim punya iman tapi nyembelih orang, itu gimana gitu, Pak? Imannya apa ya itu? Kan ada ya, Pak ya. Wa huwa fil lughah. Apa yang dimaksud dengan iman ini maksudnya yaitu fil lughah secara bahasa tasdiqul qalbi, yaitu membenarkan secara hati. Jadi yang dimaksud dengan iman menurut bahasa itu adalah membenarkan dengan hati. Al-maqtadumini lil ilmi bi qasdi bihi. Juga apa ini? Bisa mengumpulkan pengetahuan supaya meyakinkan. Nah, itu maksudnya begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan iman secara bahasa itu adalah meyakini dengan hati, dengan pengetahuan untuk bisa mengetahui itu semua, untuk meyakini itu semua. Dengan pengetahuan, dengan ilmu lah seperti itu, untuk mengetahui, untuk meyakini tentang hal tersebut. Makanya kalau kita belum mengetahui kadang-kadang kan nggak yakin. Makanya perlu kita buktikan. Ada yang namanya yakin, ada yang namanya hakul yakin, ada yang namanya ainul. Nah, itu. Apa yang disebut dengan yakin? Contohnya seperti apa? Kalau yakin itu apa? Contohnya seperti apa yakin? Contoh misalkan di luar ada mobil. Ada yang namanya mobil apa di luar? Xenia lah, Xenia ya. Kalau kita misalkan di sana ada mobil Xenia, itu namanya yakin, karena kita ya ada di situ, ada Xenia kan begitu. Tapi kalau misalkan hakul yakin, ya kita sudah melihatnya langsung, mendekati. Oh iya, ternyata ini mobil Xenia. Tapi kalau sudah ainul yakin berarti sudah pernah. Nah, itu. Jadi beda. Ya, jangan-jangan kita sampainya di mana ini kita ini? Cuman yakin doang kan? Yakin ke Allah, yakin ke Allah, tapi cuman hanya pendengarannya saja, atau belum sampai ke dalam. Itu hubungannya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau saksi berarti harus yakin ya, Pak. Kalau saksi itu berarti mengetahui enggak? Mengetahui. Bapak mengetahui enggak Allah? Saya bersaksi Allah adalah Tuhanku. Benar enggak saksinya itu? Kesaksiannya benar enggak? Kalau belum mengetahui berarti saksinya benar enggak itu?
Yang makanya perlu kita ketahui. Bisa nggak Allah diketahui di dunia? Bisa nggak? Oh, mesti nggak yakin sama Allah itu. Kita memohon kepada yang nggak pernah kita ketahui, gimana itu? Nah itu kadang-kadang itu yang menjadikan kita umat Islam lemah, Pak. Doanya kadang-kadang mang-mang, hati kita ragu. Jadi setiap doa kita itu akhirnya nggak terkabul karena dari diri kita sudah ragu. Karena untuk mengatakan Allah saja masih bingung kan? Ya. Jadi yang disebut dengan iman secara lughah, secara bahasa adalah meyakinkan hati. Dengan pengetahuan untuk sampai kepada keyakinan hati tersebut. Wa huwa fi syariah, dan secara syariat as-tasdiq, tasdiqu wa huwa al-ilmu billah. Jadi yang dimaksud dengan iman secara syariat adalah meyakinkan kita, meyakinkan hati kita, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, atau menyifati Allah dengan sifatnya Allah, dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah. Apa ketaatannya? Adalah al-wajibati, dengan kita menjalankan yang wajib diperintahkan oleh Allah, wa nafili, juga yang sunnahnya. Ya apa ya? Kalau ada orang yang mengaku beriman, mengaku katanya iman kepada Allah, tapi nggak menjalankan kewajibannya, nggak menjalankan sunnahnya, sunnah Rasulullah yang dianjurkan Rasulullah maksudnya, berarti imannya iman palsu, kan begitu. Karena yang dimaksud dengan iman itu secara syariat yaitu adalah kita menekadkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan kita itu menjalankan kewajiban kita atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa taat? Bentuk taatnya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban kita, menjalankan ibadah tentunya, dan sunnah-sunnah, wastinabi zalati wa ma'asiyati. Dan juga selain daripada kita menjalankan kewajiban atau yang diperintahkan wajib, dan juga yang disunahkan, juga menjauhi zalati, perbuatan dosa, dan wal ma'asi, yaitu adalah perbuatan maksiat. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan kewajiban, tidak menjalankan sholat misalkan, dan juga menjalankan dosa, dan juga menjalankan maksiat, berarti imannya perlu kita pertanyakan. Kan begitu, Pak? Iya. Karena beda, Pak, antara Islam dan iman. Mungkin kalau orang semuanya beriman, ini ngaji penuh, Pak, nggak muat, Pak. Betul nggak? Kan semuanya orang Islam. Ya, orang Islam semua. Tapi yang beriman itu lain, Pak. Antara iman dan Islam itulah lain. Makanya iman itu ya seperti itu. Makanya perintahnya pun ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Orang yang enggak beriman mah dicuekin sama Allah. Jadi kalau kita memang beriman kepada Allah secara lughah, kita meyakini dengan hati. Kalau kita secara syariat berarti kita menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan, seperti itu. Maksiati. Kadang-kadang kan orang kan begitu, ya sholat mah sholat, maksiat mah maksiat. Maksiat hati, maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat telinga. Telinga ada dua, mulutnya satu. Kenapa, Pak? Karena kita diperintahkan untuk banyak mendengar, tapi dikit bicara. Jangan banyak bicara, gitu. Dengerin nasihat, ucapan sedikit. Jangan banyak ngomong, kan begitu. Untung mulutnya nggak dua, makanya banyak. Masya Allah. Nah itu. Wa yajuzu ayaqala al-iman wad-dini wa syariah.
Dan boleh juga yang dikatakan bahwa al-iman itu adalah ad-din, adalah agama, wasyariat dan syariat tentang masalah agama. Jadi yang disebut dengan iman itu adalah menunjukkan tentang agama dan syariatnya. Li'anna dini huwa mayadani bihi bita'at ma'ajtinadi Doroti wa muharramat wa dzalika huwa sifatul iman. Nah itu. Jadi yang disebut dengan iman itu adalah bentuk daripada agama dan syariat. Dan yang disebut dengan iman itu adalah yang orang yang tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, minat taat, dan juga menjauhi daripada perbuatan-perbuatan muharramati atau yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika huwa sifatil iman, dan itulah yang disebut dengan sifatnya orang yang beriman. Sifat daripada orang yang beriman itu menjalankan perintahnya Allah dengan baik, taat kepada Allah, dan takut menjalankan yang diharamkan oleh Allah. Mudarat yang diharamkan oleh Allah itu dijauhinya, bukan dibalik-balik. Ini kewajibannya enggak dijalankan, tapi perbuatan itunya didekati. Begitu kena musibah, bahasanya gimana ya? Begitu. Sholat enggak pernah, puasa enggak pernah, kena musibah, ujian, kan begitu. Makanya orang yang beriman itu cirinya, sifatnya adalah orang yang menjauhi daripada perbuatan-perbuatan haram. Jadi bukan KTP-nya doang orang beriman itu, tapi harus dibuktikan dengan perilaku. Jadi bukan saya seorang muslim, tapi tidak pernah mengamalkan sholat, berarti dia bukan seorang muslim. Wa amal islami fahuwa min jumlatul iman wa kulla imanan islam wa laisa kulla islam imanan. Nah ini, jadi yang disebut dengan Islam adalah kumpulan dari jumlatul iman. Jadi yang disebut dengan Islam itu adalah kumpulan-kumpulan perbuatan orang yang beriman. Perbuatan-perbuatan baik itulah yang disebut dengan Islam. Jangan kebalik-balik kan begitu. Dan setiap wakula iman, dan setiap yang iman itu al-Islam tentunya adalah Islam. Wa kullu imanan islamin, yang disebut dengan orang yang beriman sudah dipastikan dia seorang Islam. Walaysa kullu Islam imanan, tapi nah ini, setiap yang Islam belum tentu orang beriman. Yaitu KTP-nya Islam belum tentu dia seorang yang beriman. Li'annal islama huwa bimaknal istilami. Jadi yang dimaksud dengan Islam maknanya adalah berserah diri. Jadi kalau kita merasa orang yang beriman, artinya adalah berserah diri. Jadi istilami, jadi kita tuh kalau menjadi orang Islam ya harus ikhlas, harus ridho subuh-subuh bangun, ridho maghrib pulang kerja capek sholat maghrib, ridho hartanya sedekah, zakat, ridho ngaji tiap minggu. Enak banget. Kalau kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam, ya kita harus berserah diri kepada Allah. Wangtiyadin, dan juga kita harus tunduk. Faqulu mu'minin min mustaslimun muqadillahi ta'ala. Kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beriman, kita harus berserah diri kepada Allah. Jadi orang-orang Islam itu, orang Islam ya emang artinya berserah diri, artinya tunduk. Orang mukmin, orang beriman apalagi kan begitu. Tunduk kepada siapa? Kepada tentuan-tentuan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebalikannya.
Jadi kalau misalkan kita tunduknya kulli muslimin mu'minan billahi li'annahu qad yusallimun khawatul sauf, biasanya kadang-kadang kita tunduknya itu karena pedang. Yang dimaksud dengan pedang di sini berarti kan kita hanya dengan paksaan, kan begitu ya Pak? Kepaksa karena kita kerja, akhirnya kita masuk Islam misalnya, atau karena mau nikah kan gitu. Kan banyak kejadian tuh Pak. Islamnya jam 7 pagi, jam 8 udah nikah. Adalah aturannya nggak boleh begitu sebenarnya Pak. Harusnya belajar dulu tentang agama, belajar dulu tentang Islam, bagaimana tata cara sholat yang baik, baru dia nikah. Kan ini kan begitu. Jadi jam 9-nya udah nggak sholat udah murtad lagi ya begitu. Ya karena emang terpaksa. Jadi ibadah kita itu karena terpaksa. Begitu juga dengan kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kiranya kita pengen menenangkan hati, yaitu buang rasa keterpaksaan itu. Karena terpaksa itulah sesungguhnya yang mengurangi keikhlasan dalam hati kita. Bagaimana sih supaya sholat saya itu rajin? Ya jangan terpaksa. Karena kita memang kebutuhan. Karena kita memang butuh. Butuh bagaimana ya kalau kita dengan sholat kita menjadi tenang, tentram. Kalau untuk akhirat sudah pastilah. Jadi rasa kebutuhan itu jangan sampai terpaksa tuh. Saya sholat ini harusnya saya dapat duit sholatnya kan terpaksa. Bahkan sholat itu menjadi nomor 12 setelah yang lain kan. Di sisa-sisa tenaga, di sisa-sisa waktu. Zuhur jam 2:30 kan sisa. Udah mepet banget kalau itu. Kadang-kadang dikosor lagi. Kalau nggak kenapa-napa dikosor. Dijamak lagi itu. Jadi benar-benar yang namanya ibadah itu terpaksa sekali. Makanya jangan sampailah. Jangan sampai ibadah-ibadah kita ini karena kita seperti dihadapkan kepada suatu pedang atau suatu ketakutan. Karena ibadah itu harus dari dalam hati yang paling dalam. Ya. Karena yang disebut dengan orang yang beriman adalah orang yang bisa membuktikan baik secara perkataan maupun juga secara perbuatannya. Jangan dibalik-balik. Karena itu menjadi satu kesatuan dengan ketaatan itu sendiri. Ya Pak ya? Kalau hanya Islam saja, wal Islamu ibaratun anisyahadatain. Kalau Islam ya itu cuma mengucapkan 2 kalimat syahadah. Itu gampang, burung saja bisa. Tapi ma'toma'nina di qalbi, tapi bagaimana kita mengucapkan syahadat dengan kita sampai ke dalam hati itu yang harus kita bisa. Wal ibadati khumsi kadzalika qala Sayyidina Syekh. Dan itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Islam itu ibaratnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi bukan hanya itu saja, tapi harus dibarengi dengan hati kita yang khudur dan juga dibarengi dengan ibadah yang baik, terutama ibadah sholat 5 waktu. Itu Islam. Jadi iman seperti itu, Islam seperti itu. Jadi yang dinamakan iman, orang yang beriman sudah pasti orang Islam. Tapi orang Islam belum tentu orang yang beriman. Ya ada untung ruginya lah. Kalau semuanya beriman kan repot kan, seperti yang sudah kita ceritakan itu ya. Kalau makanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya menciptakan iblis kan begitu. Ya Pak ya. Jadi ya, biar seimbang kali kehidupan ini. Kalau mungkin nggak ada iblis, nggak ada setan ya repot Pak ya. Nggak ada kehidupan di dunia ini. Kan seperti itu. Kan sudah saya ceritakan. Nabi Sulaiman, beliau kerjanya bikin tas kan begitu ya. Nah, suatu saat dengan kesaktiannya yang luar biasa pengen menangkap iblis. Kata Allah jangan, nggak usah ditangkap. Tapi saya bisa Allah. Jangan, nggak usah. Harus Nabi Sulaiman sakti Pak. Punya kemampuan, Allah kasih kemampuan seperti itu. Karena beliau biasa menguasai bangsa jin, bangsa binatang, dan bangsa manusia. Tapi kalau kamu maksa silakan, akhirnya ditangkap iblis Pak.
di kerangkeng, di penjara nama Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman kan jualan ini, jualan tas, bikin tas. Kalau pagi pasti dianterin ke pasar kan begitu. Begitu ke sana nyuruh anak buahnya sana jualin di pasar. Di pasar nggak ada orang. Semuanya nggak ada orang. Di pasarnya nggak ada orang. Besok lagi berangkat lagi nggak ada orang lagi. Seminggu nggak ada orang. Ini kemana orang ini? Pas kiran akhirnya penasaran mencari orang-orang tersebut. Setiap pintu dilihat ternyata lagi sholat. Yang satu lagi merenung di pinggir kali. Karena setannya nggak ada, jadi orang tuh ibadah semua. Jadi orang tuh sholat, mikirin mati semua, nggak ada yang nyari duit. Nah itulah makanya Allah menciptakan iblis pun ada manfaatnya. Akhirnya setelah itu laporan lagi ke Allah, ya sudah makanya saya bilang apa kata Allah seperti itu. Sekarang lepaskan ya udah rame lagi pasarnya. Kan sebagian mikirin dunia, sebagian mikirin ini. Kan seperti itu. Nah, makanya dalam kita beribadah pun ya harus sesuaikan lah. Kita harus bisa membagikan seperti itu. Karena semuanya pasti Allah ciptakan, ya tentunya ada manfaat-manfaatnya lah untuk kita semua. Kadang-kadang kita nggak tahu apa manfaat sesungguhnya. Yang penting kita jangan pernah lupa bahwa ada hari esok yang lebih luar biasa, yang lebih panjang, yang lebih abadan-abadan. Kita jangan sampai lupa dan sampai kita melupakan asal kita dan saat kembali kita. Karena apapun yang kita miliki sejatinya akan kita tinggalkan. Kecuali semua yang berhubungan erat dengan Allah. Harta yang kita kejar tiap hari, semuanya juga akan kita tinggalkan kalau tidak ada hubungan dengan Allah. Jabatan yang kita banggakan, sekolah yang kita kejar, profesornya 3 kali, doktornya 15 kali, cuma nggak ada artinya. Karena begitu dibangunkan dari kubur, sekolahmu apa kan nggak begitu. Jabatanmu apa enggak? Tapi man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, siapa imammu, kan seperti itu. Jadi boleh kita mencari ilmu, boleh kita mencari dunia, tapi dunia itu dijadikanlah untuk jembatan kita sampai ke akhirat yang lebih baik. Jangan sampai dunia yang kita miliki itu justru menjauhkan kita dari Allah, justru menjerumuskan kita kepada jurang atau neraka yang paling terdalam. Karena godaan yang paling luar biasa adalah harta. Harta yang sangat luar biasa. Makanya begitu kita bulan puasa, masuk bulan puasa, gitu Pak. Itu ibadah tuh jadi nikmat. Puasa itu enak aja Pak puasanya, betul nggak Pak? Walaupun digoda emang banyak yang puasa juga, tapi begitu sudah lebaran, puasa Senin Kamis saja empot-empotan. Orang setannya udah masuk lagi itu. Yang tadinya dikerangkeng sama Allah, dibelenggu. Begitu lebaran selesai balik lagi, Masya Allah ibadah beratnya luar biasa. Puasa kepalanya senut-senut, kakinya ngilu. Kan begitu tuh. Coba ya kalau percaya. Apalagi ngasrep gitu ya. Merawat. Jadi itulah fungsinya hidup kita ini ya, karena kita harus ada ujian-ujian. Kalau nggak ada ujian kan lucu Pak. Kalau sekolah nggak ada ujiannya begitu. Hidup kita juga sama. Kita untuk sampai kepada Allah ya tentunya juga harus ada ujian. Yaitu ujian kita yang paling terberat, musuh kita adalah syaitan yang diciptakan Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, selalu ditancapkan hati kita dengan keimanan. Salah satu cara untuk menyirami keimanan adalah setiap minggu ini Pak. Karena iman kalau nggak disirami akan habis Pak. Ya tadi keluar dari sini, jangankan keluar dari rumah, keluar dari majelis Pak. Saat keluar udah lain, imannya tuh goyang. Alhamdulillah kalau di sini kan tetap nih, kalau sini 100% di sini Pak. Makanya kalau yang pengen husnul khotimah jangan kufar, ada saatnya kita membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu harus kita pahami. Jadi
Jangan sampai kita hanya dicap oleh Allah hanya orang-orang yang Islam saja, tapi tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman adalah kita yang betul-betul menyaksikan kepada Allah dengan hati, dengan pikiran, dengan rasa kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di lisan, bukan hanya di mata, bukan hanya di tenggorokan, tapi sampai ke relung hati yang paling dalam. Makanya ada latihan-latihan khusus untuk sampai kepada rasa hati kita, untuk sampai kepada sholat yang baik, kan seperti itu. Jadi sholatnya bagus, rukunnya dapat, tapi sirnya nggak dapat juga termasuk kerugian bagi kita. Sering saya mengatakan bahwa akhir zaman nanti malaikat ke musola, ke masjid, tapi balik lagi nggak membawa catatan apapun. Karena begitu sampai di masjid orangnya sholatnya banyak, tapi nggak ada yang sholatnya sampai ke dalam hati. Sholatnya hanya di lisan saja, Allahu Akbar. Pas menyebutin Allahu Akbar, bayang utang, bayang kerjaan, itu batal secara batiniah sholatnya. Ada cara dan sistem yang diajarkan Rasulullah dan guru-guru kita untuk sholatnya benar-benar sholat yang sempurna. Makanya Sayyidina Ali di panah pun nggak terasa, dicabut panahnya pun tidak terasa, atau cabut pedangnya pun nggak terasa. Itulah sholat-sholatnya orangnya khusus. Minimal kita ya mendekati ke sana, mengarah ke sana. Jadi jangan blank sama sekali. Jadi jangan sampai kita ibadah itu hanya nol Pak, min ya, kadang-kadang min juga ya, nol lah mungkin ya, mungkin kita nol, plusnya nggak dapat kita, hanya gugur saja. Sholat zuhur gugur, sholat asar gugur, begitu dicek di akhirah nilainya nggak ada sama sekali, cuman hanya gugur saja, plusnya nggak dapat. Nah itu yang perlu nanti kita kaji. Insya Allah mudah-mudahan ada pelajaran-pelajaran selanjutnya untuk bagaimana sholat yang baik, bagaimana zikir yang baik, bagaimana kita berjumpa, bagaimana kita bisa wajhinya kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar ibadah kita ada nilai di hadapan Allah. Bukan hanya gugur, bukan hanya tidak dapat apa-apa, tapi ada nilai yang sangat besar. Nilai plusnya pun bukan hanya 1, 2, tapi bisa 100 dan 1000, kan seperti itu. Ya, nanti insya Allah lah ini, karena ini kajiannya kajian fikih, kajian tentang fadilah, dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita kaji tentang masalah hati dan bagaimana sholat-sholat yang baik dan zikir-zikir yang baik. Itu ya Pak ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء ولغير الله لا نحن